And welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Kita balik lagi nih akhirnya setelah international break. Dan kemarin tuh jadi international break terakhir ya of the season. So akan jadi full on Premier League dan every other cup sampai akhir season. Nah, sebelum kita ngomongin 30, Game Week 29 perlu diomongin gak sih? Gak usah kali ya, Mike? Gak usah lah, gak usah. Jelek banget, woy. Free hitnya kebuang sia-sia. Tapi ya, yang penasaran kita dapat berapa? Gue sama Mike sama nih, 18 poin. And Nggak usah diomongin, sumpah nggak usah diomongin coy. Lu lu mau membangkitkan luka lama. ya, Mike marah-marah karena ada Muniz nomor 1 di benchnya. Sia-sia banget sih. Fucker banget coy. Gak jelas tuh emang. Ya udah, let's move on aja deh kalau gitu. Kita bahas FPL by Spot Mini League aja dulu. Yang paling tinggi game week 29 kemarin ada tim Kuda Poni. Mike dia dapat 43 poin, woy. Gimana coba? Dia punya Sufal, Gibbs White, dan ngekaptenin Fofana-nya Burnley. Ya kalau gua nggak nekat mainin Chong juga gua lumayan. Ama nggak usah berharap pada Moren sama Reguilon. Berapa tuh? Gue tambah 16 poin. 34 sih masih kalah sih. Ya, oh well. Udahlah. Nggak usah dibahas. Kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya, peringkat 1 nih masih ada Whiplash di totalnya 1805. Nomor 2 ada Sri Mulat 1776. Nomor 3 ada Not Kocil 1756. Dan peringkat 4-nya baru nih. Ada Sibuk FC 1752. Akhir musim gue masuk. Akhir musim doang nih, game week 38. Enggak, lihat aja. Pokoknya by the end of the season, gue masuk. Tenang aja. Perlahan tapi pasti gue merangkak, coy. Oke, suka nih gue ya. Kalau Itu enggak bener kan? Waktu 5 game week pertama kan hancur banget kan? Iya. Sekarang lo peringkat 7 bro. Bisa. Tenang aja. In FPL we trust. Kayaknya. Ya udah, kita tunggu aja. Nah, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Nah, oke, langsung aja nih Mike. Tunggu. Tapi sebelum kita bahas game week 30, gue mau kasih announcement dulu tentang upcoming double game week ya, which is game week 34. Nah, jadi dari official Premier League itu udah fix kalau 34 itu akan jadi mix game week karena ada yang double dan ada yang blank. Jadi untuk yang double akan ada 7 tim nih yang double, yaitu Arsenal, Bournemouth, Palace, Liverpool, Everton, Sheffield, sama Wolves. Dan yang blank di 34 itu akan ada satu tim doang, yaitu Spurs. Nah, tapi ini juga bukan double game week terakhir. Bukan double game terakhir nih, karena kemungkinan yang udah fix itu harusnya di double 37, tapi ada kemungkinan juga masih akan ada a small double buat beberapa tim di 35 sama 36. Tapi itu belum confirm semua, jadi make sure buat follow kita karena kita pasti akan bahas semua itu di sini. Oke, Mike, langsung aja nih seperti biasa. Kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer target dulu atau essentials di game week 30 ini. Kita mulai dari defenders dulu ya. Siapa nih Mike yang essential? Buat game week ini? Menurut gue ini malah jadi bermain-main nih dengan maksudnya kan game week ini banyak yang ada big match kan, Arsenal lawan City. Habis itu game week lain maksudnya aset-aset populer kayak siapa sih? Gabriel, Ruben Dias, Walker itu kan bakal head to head tuh kan. Agak-agak sulit tuh. Jadi kita bisa bermain sama yang lain nih gitu. Tapi dengan itu juga kayak siapa sih yang magnet Pedro Porro, Trippier itu juga lagi nggak on form kan. Maksudnya Porro sulit sih karena sejak ada Madison kan ya deep in form ya. Maksudnya selama ini kan Porro tuh attacking banget kan. Maksudnya tambang poin banget karena dia ngambil set piece, dia ngambil apapun lah bola-bola mati. Tapi sejak ada Madison ya orang gila mana sih yang mainin Porro over Madison buat set piece. Jadi kayaknya tuh bisa pakai aset-aset lain. Pilihannya banyak.
Siapa aja Kalau nih? gua top 2-nya adalah Gusto sama Bradley sih. Oke, Gusto mungkin debatable ya karena performanya siapa tuh namanya? Chelsea angin-anginan. Hmm, Tapi ya we'll see gimana. ya, ya Lu setuju siapa? sih. Gue Gusto, gue setuju sama lo. Gusto akan lawan Burnley kan, jadi ya bisa dibilang gampang lah. Harusnya ada clean sheet potential, tapi nggak tahu gimana karena well Chelsea. Terus Sama ini sorry. Satu lagi honorable mention dari gua. Udogi. Mending ya secara price point mending Udogi ya ketimbang setuju. karena lawannya Luton jadi kayak dan at home jadi kayaknya mungkin bisa gitu. Ya, gue juga milih Udogi sih. Dan dia juga ya of course lebih murah dari Poro. Dia sekarang harganya cuma 5,0 kan si Udogi. Dan masih dihitung differential juga sih karena dia cuma selectednya juga 10% dan si siapa namanya? Si Gusto juga differential sih, masih di bawah 10%. So, ya, yeah, setuju. Nice choice. Oke, lanjut aja nih ke essential midfielders. Siapa nih, Mike? Ya, yang obvious dulu kali ya. Palmer, ya kan? Of course, essential. Akan lawan Burnley minggu ini. Fixtures ke depan juga dibilang oke. Chelsea juga katanya double, back to back, 36-37 katanya. Masih belum confirm. Jadi, sebenarnya Palmer is a hold nggak sih sampai end of season? Hold until the end of the season. Hmm, No brainer karena semua bermain dari Palmer. ya. Yeah. Dan harganya juga masih bisa dibilang enabler lah ya, 5,8. Hmm. Ya 5,8 harga sekarang apa harga kapan hari? Ya sekarang Harga sekarang. sekarang ya, sorry. Tapi gue ambil dia dari 4,9 jadi kayak Yeah, exactly. Nice. Siapa lagi nih, Mike, selain Palmer? untuk game week ini ya, sebenarnya untuk game week ini Son sih. Tapi ini agak-agak tricky nih karena kita sama-sama tahu fixtures ke depannya lumayan berat gitu. Karena ini tapi minggu ini kayak tadi kita bilang Luton dapat Spurs dapat Luton at home dan performa Spurs kan lumayan ya kalau at home ya. Gak Ya, angin-anginan kayak away-nya gitu. Jadi Son dan Salah. The next is Salah. Karena I think Salah kayaknya nggak main international break ya? Atau main? nggak tahu sih gue. Tapi masalahnya ini lawan Brighton di home. Brightonnya juga udah bukan Brighton musim lalu gitu kan. Dan Ya, dia juga pasti kan mau ini maksudnya title race-nya lumayan sengit. Jadi pasti Salah mau nge-push gitu loh. hmm, I setuju. think ya Salah. Nah, Itu sih. tapi kan banyak nih, Mike, yang nggak punya salah. Root tuh salahnya gimana nih? Kayak personally Wild, gue wildcard, nah, lo wild, bilang wildcard, tapi Wildcard ya. gue udah nggak ada. Jadi dan pasti udah banyak juga kan managers yang nggak punya wildcard lagi. Gimana nih, Mike? Enggak, gue masih ada. Ya lo, tapi kan berapa persen anjir? banyak, banyak, banyak. Banyak. Kalau nggak salah banyak deh. Uh, mungkin rootnya adalah your at gini. Kayaknya calculate at your own risk ya. Karena ini juga tricky. Kalau tadi gue mau bilang Son ke Salah paling gampang. Cuman kita lihat Son minggu ini Luton, minggu depan next game week away, tapi West Ham, tapi next game weeknya lagi Nottingham at home. Tricky kan kalau misalkan lu get rid of him now gitu. Meanwhile Salah dapatnya 3 game week ke depan gampang banget gitu. Brighton at home, Sheffield at home, MU away. MU susah lah, weh. Enggak gila. Lo nggak lihat kemarin abis dikalahin MU 4-3. Ya, exactly. Tapi kan mainnya juga tim akademi. Hmm, Ya, jadi menurut gua tricky sih. Menurut tapi maksudnya gini, kita nggak bisa bilang menurut gua gini, menurut gua gitu. Karena kan setiap orang punya gaya mainnya masing-masing ya. Kalau gua take both of them sih karena gua wildcard anyway gitu. hmm, Mungkin ada ya, orang prefer menurut gue ceilingnya Son lebih tinggi daripada Salah gitu. Karena Salah musim ini juga nggak kayak musim-musim sebelumnya gitu. Ingat Salah musim ini banyak sering blank, hmm. ya kan? Walaupun nggak at home sih. Kayaknya siapa sih? Kapan dia at home blank? Jarang, jarang lah gitu.
Ya. Ya, Even ya. lawan Arsenal aja dia masih bisa dapat poin. Hmm. Lawan Fulham yang mungkin dia poinnya jelek gitu. Tapi ya sisanya kita bisa lah rely sama Salah. Hmm. Jadi I think the only way ya cuman wild card sih. It's Ya. best if you can occupy them both, Son dan Salah. Tapi kalau enggak, if you ask me, mungkin preferensinya Salah over Son. Hmm. Oke. Ya, speaking of wild card, jadi minggu ini aktif nih 30 wild Aktif, card. aktif, Oke. aktif. Dan kan kita cuma bisa punya 5 kan midfielders. Menurut lo yang benar-benar essential buat yang wild card minggu ini atau maybe 31 yang essential harus di wild card itu siapa aja selain Salah kalau gitu? Son, Palmer, fix. Itu nggak bisa keluar dari tempat lu. Cuman gue banyak lihat ada yang menarik sih. Kalau lu lihat forum-forum FPL ya, mereka juga banyak kan udah ngeluarin best wildcard, best wildcard gitu kan. Hmm. Yang menarik adalah Richarlison pasti nongol. Sering banget nongol. Iya gak sih? Gue nggak ngeliat itu sih. Ya karena sebenarnya juga tim newsnya sekarang Richarlison masih ada agak doubtful Ya karena ya. injured juga kan. Gue surprise lo nggak bilang Saka sih di wildcard Apa? essential. Saka Tadi lu bukannya bilang selain Saka? selain Salah. Oh iya ya, berarti Saka bener. Hmm. Cuman kan game week ini dia dapatnya City kan. Ya. Yeah. Tapi Son nih, karena 34 dia blank dan 35 36 kan dia susah juga tuh. 3 game week ke depan lumayan bos. Ya, oke kalau ngomongin 3 game ke depan ya oke lah. Bisa Hmm. bisa. Kalau gitu moving on to forwards, siapa nih Mike yang essential? Sebetulnya Solanke karena 3 game week ke depan dia nice banget. Ada Everton at home, Crystal Palace at home, Luton away. Jadi itu fixernya Solanke banget gitu kan. Hmm. Ya kalau Haaland kita nggak usah ngomong ya. Terus ada juga Watkins. Game week ini dia dapat Wolves sih. Walaupun game week selanjutnya dapat City, tapi game week after Brentford at home. Jadi kayaknya bisa lah gitu. Hmm. Cuman honorable mention Højlund sih. Somehow gue pengen banget Højlund. Let's go. Considering dia juga bakal double-double kan. Ya, 37 most likely katanya. Nice. Oke. Tapi cheap optionnya, tapi gini, ini kan sulit ya. 4 ini ya lu punya must have nih, ya nggak? Kecuali Ya. orang-orang gila yang berani coba-coba ya. Muniz menurut gua nggak ada pilihan lain. Muniz sama Semenyo. Enggak lah, Semenyo kan ada Solanke. Muniz. Dia juga Sama ini banyak. orang-orang hipster yang masih percaya sama Darwin. Ya tapi bisa aja karena Liverpool akan double kan di 34. Jadi kalau bagi yang mau nge-tackle double-nya Liverpool, karena Bisa. lumayan double Liverpool kan ya bisa dibilang gampang ya. Gampang lah harusnya. Cuman lu mempercayakan sama Muniz, sama Darwin. Ya tapi masalahnya kalau si Darwin lagi on fire ya why not? Returnnya akan Ya, lumayan. seperti kata lu, kalau. Ya, ya Lu iya sih. lupa waktu double game week 25. Dia dapat Brentford sama Luton. Semua orang bet on him, ya kan? Cuma 5 poin, Bos. Waktu lawan Luton aja kagak main bahkan. Ya sih. Ya makanya if itu is a big if, tapi bisa aja kalau mau ngambil resiko-resiko seperti Nah, masalahnya kita pernah bahas ini, coy. Depannya Liverpool tuh rame. Lu agak iya. sulit gitu. Salah nggak usah diomongin. Berarti lu competing. Jota gue nggak tahu. Udah itu belum sih? Belum, Fit nggak? belum. Oke. Tapi dia kapan fit kira-kira? Coba kita lihat. 7 April 7 katanya. April. Oke. Ya udah, let's write off Jota. Berarti kan depannya tuh ada Gakpo, ada si Darwin untuk posisi striker tengah. Atau kalau misalkan Jota belum balik. Di kiri ada Diaz, ada Harvey Elliott, atau kadang si itu Gakpo juga main kiri gitu. Ya, Lu ya. berarti udah berapa tuh? Banyak orang untuk 2 posisi doang. Begitu Jota balik, lu mau? Gue sih ya pikir-pikir deh, lihat-lihat dulu deh. Sebetulnya
nggak bohong, terlintas kepala gue, apa gue juga attack juga ya waktu siapa tuh namanya, waktu Liverpool dapat double game week, tambahin sekalian. Cuman Hmm. ya mengaca dia mungkin main mungkin enggak, ya udahlah, pikir-pikir aja, lihat ntar aja lah, banyak yang lebih menarik gitu. Hmm. Yes. Buat apa maksudnya lu masukin double, lu bela-belain, ternyata dia juga nggak main, dia juga nggak double game week, mending might as well yang single game week tapi udah pasti gacor gitu loh. Hoylund. Tapi Hoylund kan nggak 3-4 double game weeknya. Iya, tapi kan 3-4 dia lawan Sheffield at home. Ya itu Bisa aja masih bisa juga, benar. nge-outscore yang double, ya kan? Ya. Oke, anyway, lanjut aja nih ke yang lebih penting dan lebih seru, differentials. Siapa aja nih Mike yang menarik? Tadi gue udah bilang Munis. Doang. Ini kita lagi ngomongin per posisi. Eh ya terserah siapapun itulah differentials yang menurut lo menarik, any posisi. Sebetulnya gue nggak bisa bilang orang ini diferensial ya, karena dia udah banyak juga disebut di forum-forum FPL. Garnacho sih. Hmm, Semua, dia masih di bawah 10%, tapi semua FPL legend gitu nyebut dia untuk di uh, wildcard draft. Jadi I expect ntar naik gitu. Siapa ya lagi? so Kayaknya far nggak banyak. Garnacho 9,3% sih. Tapi ya Hmm, mungkin karena dibeli karena dia budget enabler kan, cuma hmm, 4,9 sekarang. ya. Tapi untuk back, gue ada satu lagi sih. Dalot lumayan diferensial sih menurut gue. Dan Nouri dari Wolves. Ya. Harganya pas dan lumayan sering, dan dia lumayan sering ngepoint gitu loh. Nggak tanggung-tanggung. Dan juga harganya lumayan budget friendly. 4,5 masih oke lah. I think I Hmm, can afford him. ya. Pada banyak yang bilang Ait Nuris sih. Ini aja lihat kalau dari 26 lawan Sheffield dia 12 poin. Terus 28 lawan Fulham at home. Ini both at home dia dua home game terakhir nih dia double point mulu nih. Double digit mulu. Hmm, hmm. 12 sama 10. Menarik sih. Untung gue udah punya. Nice. Oke. Terus ada siapa lagi? Udah sih sulit cuy, yang Hmm, lain. Gak ada lagi. Lu siapa? Paling Hoyland. Tadi kita udah sempat sebut Hoyland juga kan. ya. Hoylund satu. Terus Gusto juga tadi kita udah mention kan. Hmm. Eh, Bradley. Bradley. Tapi with a caveat, katanya tren sih udah mau balik. Yes. Katanya sih akan balik buat lawan MU 3-2 minggu depan. Ya tapi So, nggak masalah sih menurut gua. Bradley tren balik di situ juga. Bradley sit nicely untuk Brighton dan Sheffield. Dia nyerang, main di home. Kalau nggak clean, Bradley tuh clean sheet bonus, tapi dia tuh serang banget gitu. Jadi ya. kayaknya kita kalau misalkan kayak gua mau ambil Bradley karena gua hope for the attacking return gitu loh. Hmm. Jadi Bradley menurut lo akan jadi short term aja nih sampai Trent balik. I think so. Tapi kan tren juga nggak jelas baliknya kapan. Balik Ya, pun emang bisa langsung itu. iya sih. Mungkin juga nggak main dari the first minute gitu. Mhm. Or mungkin si Klopp juga main gila, langsung benar-benar dipasang di DM kan, kadang-kadang juga nekat kayak gitu kan. Ya, bisa aja sih. Oke. Ya kalau gue milihnya another Liverpool asset si Luis Diaz nih. Dia harganya 7,5 juta, ownership-nya 9,5% doang. Walaupun dia blank the last two games, tapi 5 successive games sebelumnya kan dia udah dapat 3 gol sama 3 assist kan. Dan even in the last two games yang dia ngeblank itu underlying numbers-nya lumayan dan kayaknya bisa dibilang nggak hoki doang lah karena nggak dapat return. Dia udah last two games 8 shots, 4 chances created, XGI-nya aja 1,3 gitu. Jadi bisa dibilang nggak hoki sih. Dan dari game week 22, Luis Diaz itu among midfielders ya. Di antara semua midfielders itu dia second buat shots, first buat shots inside the box, first buat big chances, sama first buat XG. Jadi ya, dan considering Luis Diaz tuh nggak ngambil penalti. So, it's a pretty good number. Dan ditambah lagi akan double kan di 3-4. So, ya. Yeah.
Ada sih sebetulnya. Gue baru inget satu Hmm, satu pemain. Menurut gue diferensial banget. Semua orang overlook dia. I think uh, gue akan ambil dia in some game week, next game week sih. siapa? King Kai. Anjir. King Kai bro. Enggak. Lu nggak bisa bilang anjir. Come on. Ya, He ya. deserve respect man. 5 game week terakhir nggak ada yang ngalahin dia. Dia paling on form. Iya, ya. Heeh. Dia cuman blank di game week 24. Sisanya Tapi history masalahnya lah. masukin masukin Kai Havertz atau Luis Diaz tuh gimana coba dengan option 5 midfields doang ini. Kan tadi kita udah bilang Saka, Salah, Palmer, Son, even Son is essential. Cuma satu orang doang nih di sini. Dan di sini kita harus ngomongin budget juga kan. Hmm. Kalau gue sih ada pilihan, cuman emang perdebatan. Nantilah kita bahas waktu ngebahas tim. Hmm. Ya, Gue ya. I think I find a way, cuman emang masih perdebatan. It's either him or the other option. Hmm. Oke. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut aja ke segmen terakhir nih, hold or sell. Foden Mike. City akan ada 7 pertandingan in the next 3 weeks. 7 dalam 3 minggu. Weekend ini lawan Arsenal, which is susah. Tapi karena susah, maybe he will play. Tapi jangan lupa juga, Foden kemarin pas international break, dia itu main full 90 minutes in both fixtures. Terus 3-1, nanti akan ada midweek, game week lawan Villa. Terus weekend depannya lawan Palace. Terus midweek depannya lagi, kita udah masuk Champions League, which is lawan Hmm. Madrid. City lawan Madrid. Terus habis itu weekendnya lawan Luton. Terus habis itu midweeknya lawan Madrid lagi. Dan weekendnya lawan Chelsea di FA Cup semifinal. Ini udah fix banget, kedengeran gede banget nih dipajang Pep Roulette, ya kan? Gimana Ya, menurut lo? Foden hold or sell? hold, hold. Karena menurut gue dia andalan banget di musim ini buat Pep ya. Kalau dia nggak cedera, dia pasti dimainin sih sama Pep for some reason. Dan the statistics speak for itself. Dia nggak se-explosive Havertz, tapi selalu ngepoint. Lihat, dari 24 game onwards cuma 2 kali dia blank. Sisanya dia pasti ngepoint, Yes, ya sih. kan? Jadi kalau misalkan lo nggak ada, nggak ada apa tuh namanya, hmm, pressing meter lain, it's a good hold. Maksudnya lo ada other pressing meter yang membutuhkan transfer lo dan lo nggak punya siapa namanya wild card, hold aja. It's a good hold kok. Dan jangan lupa Havertz tuh Havertz siapa Foden tuh sering ini juga on fire di game-game besar gitu. Walaupun gua nggak mengharapkan dia on fire sih. Takut ya, udah tinggal berapa gaming lagi sih? Berarti Ya enggak 8. juga. Terakhir City ketemu Arsenal juga kalah kan City-nya. Tapi tetap aja City-nya menang musim lalu. Ada yang kepleset. Ya enggak, game week musim ini deh, game week 8 Arsenal yang menang, coy. Iya, iya. Oke, oke. Ih, sensi. Oke, next. Oli Watkins, Mike. Minggu ini oke, lawan Wolf. Tapi 3-1 lawan City away. 3-3 lawan Arsenal away. Dan dia udah nggak akan punya double lagi Aston Villa. Dan kita udah ngebahas kan, udah lumayan banyak nih, akan banyak yang double, dan forward spotnya cuma tinggal 3. Ya kalau Enggak again, lah, aside from Haaland. kalau misalkan lu punya other priorities, it's an easy hold lawan musim ini game week ini lawan Wolves. Lu bisa ship dia game week depan waktu dia lawan City gitu. Tapi kalau misalkan lu ada pricing meter lain, ya dan maksudnya gini, kalau lu bisa mainin 2 striker, hold aja gitu. Hmm, It's oke. not an easy sell, tapi not an hard sell juga gitu loh. Setiap orang menjadi beda-beda kan. Kayak gue masih bisa hold gitu loh. Just Mungkin for gue this game week game, depan. Apa? Just for this game week gitu. berarti oke, hold untuk game week ini kan akan lawan Wolves at home. Dan we'll see. Kita kasih kesempatan lagi lah ya berarti. Kita lihat Ya, akan dia ngepoin nggak minggu ini lawan Wolves.
Karena minggu depannya akan tanggal 31 midweek nanti akan lawan City away. Oke, kalau gitu seperti biasa kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue udah early transfer. Gue Wow. ngambil hit, gue -4 minggu ini. Jadi gue ngejual Doughty dan gue beli Gusto, dan gue juga ngejual Adingra buat masukin Palmer karena gue there's a time gue jual Palmer. Jadi gue harus balikin lagi dia karena gue takut karena Chelsea akan lawan Burnley kan. Jadi kayaknya kalau nggak punya Palmer tuh ya bahaya aja sih buat rank. Karena semua most likely akan punya Palmer. Dan Reece James sudah out for the remainder of the season ya? Atau gimana sih? Nggak tahu, tapi kayaknya masih bisa balik, tapi akan di akhir-akhir deh. Oke. Not anytime soon katanya sih gitu. Ya tapi kita tahu lah, Reece James tulangnya kaca kan, so Itu another Arjen Robben sih. kasian banget. Feeling gue kalau pindah meledak sih. There is something about Chelsea, dokter Chelsea sih. Terus that's my transfer buat minggu ini. Formation gue masih 3-4-3. Kiper Neto yang lawan Everton at home. 3 back gue Gusto, Ait Nuri, dan either Gabriel atau Saliba. Tapi sekarang gue masukinnya Gabriel dulu instead of Saliba. Saliba di bench. Terus 4 midfield gue ada Son, Palmer, Saka, sama Foden. Dan 3 depan gue Watkins, Solanke, dan Haaland. Di bench nomor 1 gue taruh Garnacho, terus 2 Saliba, terus 3 Lamptey. Gitu. Captain pick, karena yang obvious captain pick sebenarnya salah menurut gue minggu ini. Tapi karena gue nggak punya salah, jadi gue taruhnya di Son dulu yang lawan Luton at home. Dan katanya kan Richarlison masih doubtful buat main minggu ini. Jadi most likely Son akan main di depan lagi kan. Jadi ceilingnya akan lebih tinggi lagi. Vice captain gue taruh di Palmer. Gitu. Kalau lo gimana? Gua wildcard. Tapi kiper nggak ada perubahan, masih Areola Dubravka karena I just don't see. Walaupun tempting banget Raya gitu. Kita tahu defense Arsenal gila, Raya juga save points-nya banyak gitu. Tapi alokasi duitnya gue butuh di tempat lain ketimbang back gitu. Ketimbang kiper. Karena kan ceilingnya lebih besar di tempat lain ketimbang kiper. Jadi Areola Dubravka masih yang main Dubravka, I think. Just for the reason mungkin save-nya lebih banyak dibanding Areola. Mainnya kalau nggak 3-4-3, 3-5-2. Back-nya 3 yang fix main, Bradley, Gusto, Dalot. Bench-nya gue punya Gabriel first bench sama Nuri. Karena Gabriel 50-50 nih lawannya City gitu kan. Iyalah. As biased as I am, tapi ini udah tinggal berapa game week terakhir di FPL harus lebih ambi, ya kan? Ya dong. The player that I put is speak for themselves kan. Bradley at home, Gusto at home, Dalot lawan Brentford yang angin-anginan. Gitu loh. Ini semua yang attacking player gitu. Tengah, nah antara 5 atau 4. Tapi yang udah pasti main Son, Palmer, Garnacho, Salah. Mungkin Saka bench, mungkin Saka main. Nggak tahu yang mana. Again, 3-5-3 atau 3-4-2. 3-5-2 atau 3-4-3. Depan yang pasti Watkins atau Solanke. Yang belum tentu Haaland. Wah. As simple as Saka main, Haaland bench. Haaland main, Saka bench. Sesimpel gitu kan. Tinggal cari ilhamnya detik-detik terakhir yang mana. Ya. Oke. Ya, make sense kan? Ya, bisa. Terus. Kaptennya seperti yang tadi gue bilang, Salah. Vice kaptennya di Son. That's it. Oke. Nice. Apa kita mau sekalian bahas transfer ini 31? Karena most likely kita nggak bikin video 31 nih. Transfer ya boleh. 31 transfer, gimana?
Transfer plan gue 3-1 itu mungkin roll, mungkin Hmm. roll. Ya better Karena roll sih daripada karena lo udah wildcard juga anyway kan minggu ini. ya, tapi transfer target gue cuman 2 sih sebenarnya. Eh Havertz dan Garnacho, Højlund. Which Hmm. nggak pressing matter juga gitu. Mungkin, Ya. tapi for sure 3-4, 3-3 gue harus ada dua-duanya. Jadi gue nggak tahu kapan gitu. Dan kalau kita bilang kenapa nggak 3-2 lu baru transfer, Son dapat Nottingham at home, Watkins dapat Brentford at home gitu. Jadi mungkin gue main yang lain aja gitu. Hmm. Ya kalau again, if it works, don't break it kan. Ya, true. Oke, nice. Karena dengan wildcard udah kepikir 5 game ke depan gitu. Jadi Hmm. transfer tuh cuma nice to have gitu. Tapi tadi kan gue bilang for sure 3-3 Højlund dan uh, Havertz gue mau in gitu. Dan yang ketiga adalah Foden sih, tergantung performa nanti ya. Cuman Foden, Havertz, I think Havertz deh. Oke. Lo? Nice. Gue 3-1. Itu menurut gue ya, kalau bagi yang nggak punya salah itu the only maksimum tuh. Lo nggak punya Agree? salah. Agree? Either karena lo harus punya salah either minggu ini 30 atau 31. Jadi karena kayaknya menurut gue lebih peduli 30 kan harus masukin Palmer dan budget gue juga belum nyampe. Jadi minggu ini gue 30 kan masukin Palmer. Jadi 31 itu gue masukin Salah yang akan lawan Sheffield at home. Tapi gue harus minus 4 lagi karena budget wise nggak akan dapat. Jadi 31 itu gue masukin Salah dan gue akan jual Son. Dan buat budget enablernya gue akan jual Watkins dan masukin Muniz di 31. That's the plan. Dengan itu gue juga masih ada di money in the bank, gue ada 3,8 juta anyway. Jadi gue masih bisa. Tadi siapa yang out for Muniz? Watkins. Tapi 3-2 Lawan, dia dapat lawan, Brentford at home. lawan City. Ya tapi lawan City dan Arsenal abis itu, sebelum dan setelah itu. Gue kayak, udahlah. Gue kayaknya I will choose Muniz sih. Emang Dengan tengah lu nggak cukup ya? Karena berarti oke. Berarti formation lu untuk 3-5-2 siapa? Untuk game week 31 siapa? uh, Apa plan lu? Selain tadi transfer. Lu akan mainin siapa untuk 31? 3-1 yang pasti itu forwardsnya gue akan main 3-3-nya. Muniz, Solanke, dan Haaland. Terus midfieldnya itu most likely 3-4-3 sih. Jadi Salah yang lawan Sheffield, Saka yang lawan Luton, Palmer yang lawan MU, dan Foden yang lawan Villa at home. Terus backnya either ya kan gue udah punya double Arsenal anyway kan yang akan lawan Luton, jadi gue akan mainin 2 itu sama probably Ait Nuri di 3-1. Nice sih. Gitu. Ya, sounds like a plan. Yes. Gua untuk 3-1, 3-5-2. Fix confirm. Nggak akan ganti. Backnya Bradley, Nuri, Gabriel. Tengahnya semua midfield gue berarti Son, Palmer, Garnacho, Salah, Saka. Biarin dah Palmer sama Garnacho. Tapi kayak ceilingnya tinggi gitu loh. Iya kan? Mending mereka nyetak gol dibanding back kebobolan. Ya. Depannya Solanke sama Haaland. Dua-duanya home soalnya. Iya sih. Yes. Jadi 3-1 roll pun nggak masalah. Kan tadi gue bilang. Nggak apa-apa juga sih roll-nya anyway. Cause ya again lo habis mainin wildcard kan harusnya lo mikirinnya nggak cuma 30 kan. Tuh. Oke deh kalau gitu. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 30 itu ada di weekend ini ya, hari Sabtu 30 Maret jam 6 sore WIB. Dan 31 juga jangan lupa itu midweek. Itu ada di hari Rabu. Match pertama itu 1.30, jadi berarti kan
deadline-nya itu ada di hari Selasa ya, Selasa malam harusnya. Jadi Gampangnya hari Sabtu lagi nonton bola, lu tuker-tuker tuh, udah siapin. tapi ntar abis itu Pada pas lupa. pas kita udah tuker, yang kita tuker injured, pasti kan gitu. Iya, tergantung gimana lu ngeplan lah ya. Kalau kayak gua kan udah nggak transfer 31. Iya, true. Tapi Oke. most of the people kan juga udah pasti wildcard anyway kan. Iya, maybe not. Ya bagi ya asal yang penting deadline-nya jangan lupa deh, karena itu akan midweek malam. Oke, jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok @x dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas 32, karena ya again 31 itu midweek, jadi kayaknya kita nggak akan sempet bikin video anyway. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua. We'll see you next time. Bye Bye, guys, guys. good luck. Enjoy.